Mau bilang mentok aja nggak selesai-selesai. Mentok. Papua udah selesai konser 15 lagu, Jawa mentok aja belum selesai. Sudah jutu mentok. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita khawatir kita menghina Tuhan. Amin. Setan paling senang lihat kita mengeluh. Setan paling senang lihat kita bersungut-sungut. Sorry untuk ngomong ini. Orang yang suka mengeluh dan bersungut-sungut dia menjadi anak kesayangan setan. Sampai di sini saudara ngerti mau saya. I don't care. Saudara mau pelayanan tapi kalau di pelayanan saudara mengeluh terus. Ya habis pendeta. Begini ya pendeta. Lu menjadi anak kesayangan setan. Tetapi sebaliknya kalau kau mulai bersyukur, haleluya, engkau angkat dirimu menjadi anak kesayangan Tuhan yang disayang, diberkati, dan melihat banyak-banyak mujizat yang besar. Amin. Izinkan saya bertanya kalimat sederhana ini sama saudara. Tuhan tuh kurang apa sih buat kita? Saudara boleh bilang sama saya, tapi masalah saya banyak loh pendeta, doa saya belum dijawab. Apa sih yang Tuhan gak buat kita? Sampai mati aja buat kita dia curahkan. Darahnya saja dia curahkan. Tubuhnya saja dia biarkan terpecah. Masakan kita masih tetap bersungut dan mengeluh. Setan paling senang lihat orang Kristen yang suka mengeluh dan bersungut. Ibu, kau suka bersungut ibu? Ya kalau kepepet. Anak-anak muda kau berhenti mengeluh. Suami-suami kau berhenti mengeluh. Belajar mulai hari ini bersyukur. Syukur membuat engkau lebih sehat. Syukur membuat engkau lebih dekat sama Tuhan. Dan syukur membuat hidupmu penuh dengan kemenangan dan mujizat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang kedua, setan paling senang lihat engkau khawatir. Karena orang-orang khawatir adalah orang-orang yang nekat. Orang kalau khawatir tindakannya suka aneh-aneh, saudara-saudara. Anaknya kena kejang, step. Saking dia khawatir langsung dia gendong anaknya, dia bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dokter tanya, mana anaknya? Dia kasih itu, nggak taunya guling yang dia bawa, bukan anak. Saking, kan ibu-ibu kan suka begitu. Kalau ada apa-apa khawatir. Cepat nangis, anaknya kejang bukannya dia bertindak, malah dia nangis dulu. Aduh Tuhan, aduh Tuhan. Dia nangis dulu bukan bertindak, suaminya datang marah-marah. Cepet dong, gendong dulu anak, bawa ke rumah sakit. Kalau bapak-bapak enggak, anak kejang langsung gendong bawa rumah sakit. Keluar bil, baru nangis dia. Bapak-bapak lebih pakai otak. Kalau ibu-ibu pakai perasaan, apa pakai perasaan. Setan paling seneng lihat orang-orang khawatir. Orang-orang khawatir mulutnya nggak teratur. Orang khawatir kadang-kadang jahat mulutnya. Orang kalau udah khawatir gampang marah-marah sama orang. Dan yang ketiga apa yang setan paling senang? Setan paling senang lihat orang yang suka marah-marah. Karena orang yang suka marah-marah adalah orang-orang yang gampang sekali nyakitin orang. Tuhan gak butuh orang yang suka marah-marah. Tuhan cari orang-orang yang tahu bersyukur. Dan melihat kemuliaan Tuhan dalam segala perkara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Right. Jadi ingat ya. Tuhan bergirang kalau kita dengan sukacita. Amin. Ya tapi kalau saya ada masalah, tetap bersukacita. Amin. Karena kita tahu. Tapi kalau saya ada masalah, bagaimana saya bisa bersukacita? Lu kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita tahu pencobaan kita tidak pernah melebihi kemampuan kita. Kita tahu bahwa di balik setiap masalah kita pasti ada rencana Tuhan yang indah buat setiap orang percaya. Haleluya. Dikatakan apa? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan apa? Sukacita. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan apa? Sorak-sorai. Saya bisa bayangin gak? Tuhan sampai bersorak. Oh Amerika gak usah diajarin tentang bersorak. Iya kan? Kalau saudara lihat pertandingan apa itu namanya? Basket. Atau saudara lihat pertandingan yang rugby gitu kan? Wah itu kan kalau lagi pertandingan orang bersorak. Oh di Amerika kalau saudara bersorak hebatnya minta ampun. Karena orang Amerika tuh lebih responsif. Makanya di Amerika ada program namanya makeover.
Saudara pernah nonton nggak program makeover? Jadi orang biasa-biasa gitu, nggak pernah dandan, di makeover. Wah, setelah di makeover, baru ditemuin sama suaminya. Wow, suaminya langsung, wow, you are awesome, great. Dan saya tahu program itu dibuat di Indonesia. Jadi Indonesia punya program makeover. Bener, dalam bahasa Indonesia, buat program makeover. Istrinya didandanin. Selesai dandan diketemuin suami. Saya tahu apa reaksinya? Oh, bagus. Cuman 2 bulan berhenti langsung tuh program, nggak menarik. Karena memang orang Indonesia nggak bisa responsif, nggak bisa bersorak. Ini tanggal 20 Juli, Manchester United datang dari Inggris, mau main di Indonesia. Manchester United, MU, tahu kan MU, mau main di Indonesia lawan PSSI. Bener, gue nggak bohong. Sumpah mati disambar gledek bareng-bareng mau. Bener, MU mau main di Indonesia. Cristiano Ronaldo dan segala macam pemain-pemain hebat mau datang ke Indonesia, mau lawan PSSI. Dia lawat beberapa kota, mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia. Sampai PM-nya Malaysia berdoa, Tuhan kapan Malaysia bisa menang lawan MU? Tuhan jawab, 50 tahun lagi. PM Tun langsung menangis. Saya nggak pernah bisa lihat. Karena umurnya udah 60 tahun. Akhirnya Raja Thailand, Bhumipol Adulyadej, berdoa, Tuhan kapan Thailand bisa menang lawan MU? Dijawab, 75 tahun lagi. Raja Bhumipol menangis. Karena umurnya udah 78 tahun. Nggak mungkin dia bisa lihat Thailand menang lawan MU. Akhirnya PM Lee dari Singapura berdoa, Tuhan kapan Singapura? 125 tahun lagi. PM Lee menangis. Karena dia baru umur 56 tahun, tapi nggak mungkin bisa lihat. 125 tahun lagi. Terus SBY berdoa. Langsung malaikat tanya, kenapa? Mau menang juga? Dia belum ngomong apa-apa, dia baru tutup mata. Malaikat itu langsung emosi, kenapa? Mau menang juga? Tuhan lihat itu langsung Tuhan menangis. Permintaan yang terlalu sukar. Memang buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kecuali membuat PSSI bisa menang lawan MU. Tuhan sampai marah sama malaikat. Dan bilang, kenapa gak bisa tolong? Malaikat bilang, terlalu goblok mereka itu. Udah kita bantuin, malah gol bunuh diri kan. Sudahlah, right or wrong is my country. And dangdut is the music of my country. Tuhan bersorak. Kalau kita apa? Bersorak-sorai. Jadi saya percaya, sukacita kita adalah kebanggaan Tuhan. Kalau sudah tanya sama saya, pendeta tolong jelaskan saya dengan satu kalimat. Apa yang buat Tuhan paling senang? Tuhan buat senang kalau kita bersukacita dalam segala perkara. Siapa yang mau senangkan hati Tuhan? Amin. Lihat selanjutnya. Dikatakan apa pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-18. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan apa? Lihat tuh. Kalau kita mulai bersukacita, Tuhan akan mengangkat malapetaka daripada kita. Yang setuju bilang amin sama saya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya dikatakan apa? Engkau tidak lagi menanggung celah. Ayat 19, perhatikan, sesungguhnya pada waktu itu, sama-sama bilang sama saya, aku akan bertindak. Sama-sama bilang sama saya, aku akan bertindak. Oh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang bertindak, saya percaya semua persoalan selesai. Amin. Tuhan gak bilang malaikat yang akan bertindak bagimu. No, aku. Amin.
Kalau kita mulai bersuka cita, Tuhan mulai bertindak. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Amin. Hidup ini kadang-kadang bukan soal tengking masalah. Hidup ini kadang-kadang bukan soal tengking persoalan. Dalam nama Yesus, semua masalah-masalah yang menyerang saya, aku tengking. No. Mulai hari ini bersuka cita. Sukacita adalah kuasa terbesar yang membuat tangan Allah turun dan bertindak dan berbuat sesuatu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bahkan saya terlalu percaya sukacita adalah sebuah doa. Karena waktu kita bersuka cita berarti kita sedang berdoa kepada Allah. Karena Tuhan sendiri jelas bilang di ayat ini, dikatakan apa? Sesungguhnya pada waktu itu, artinya pada waktu kamu bersuka cita, aku akan bertindak terhadap segala apa? Penindasmu. Orang boleh rancangan yang jahat buat hidup saudara, tapi jangan balas. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh balas. Orang boleh nyakitin saudara, orang boleh ngecewain saudara, orang boleh fitnah saudara, jangan balas. Karena Alkitab bilang kalau kamu bersuka cita, aku sendiri akan bertindak. Saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih beres? Engkau yang bertindak atau Tuhan yang bertindak? Kalau engkau bertindak, kau sakit hati, engkau jengkel, kolesterol naik, ketombe keluar semua, ya kan? Tetapi nggak ada artinya. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya mau biarkan Tuhan yang bertindak. Siapa yang mau biarkan Tuhan bertindak dalam hidupnya? Sukacita. So simple. Hidup Kristen gak sesulit yang sudah bayangkan. Kadang-kadang yang bikin sulit adalah kebodohan kita sendiri. Hidup Kristen gak sesulit yang kita bayangkan. Belajar bersuka cita, dan kau akan lihat Allah mulai bertindak. Haleluya. Lihat selanjutnya dikatakan, tetapi dikatakan, aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat apa? Malu. Mereka mendapat malu akan menjadi apa? Kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada ayat yang ke-20 dikatakan apa? Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab dikatakan apa? Saya senang kata ini. Sama-sama bilang sama saya, aku mau. Sama-sama bilang sama saya, aku mau. Kalau saya mau, semuanya pasti jadi nggak? Saya mau tanya sama saudara, kalau kita mau pasti jadi nggak? 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 Nggak, udah keras, berisik, salah lagi. Kalau kita mau belum tentu jadi. Buktinya ada orang yang mau menikah sampai sekarang belum dapat dia kan. Iya kan? Kalau kita mau belum tentu jadi. Ada banyak orang yang pengen dapat surat tapi sampai sekarang belum dapat surat. Sehingga setiap kali polisi lewat depan rumah langsung berdoa, darah Yesus, darah Yesus. Langsung alamu, Ambon lapar makan orang. Kan jurusan bahasa roh ada 3. Satu jurusan alamu, Ambon lapar makan orang. Alamu. Sebelahnya Batak bilang Batak lapar juga makan orang. Nggak mau kalah nih. Iya kan? Satu lagi sandal lama. Ada lagi jurusan sandal lama. Sandal lama. Ikat pinggang dan sepatu baru. Yang ketiga jurusan laba-laba. Laba-laba. Baby bala-bala. Kurang manis tambah gula. Dia pikir saya gila. Buktinya kok mau dapat surat sampai sekarang belum dapat. Ngerti sampai sini? Iya kan? Ya kita mau belum tentu jadi. Tetapi ayat ini bilang bukan apa yang saya mau. Tuhan yang bilang aku mau. Saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan mau pasti jadi nggak? Oh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, seorang kusta datang pada Yesus ketika Yesus lewati perbatasan Samaria dan Galilea. Seorang kusta datang dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus nggak tanya, berapa lama kamu sakit? Hah? 2 tahun? Ayo. Sakit apa? Kusta. Oh. Kalau cuma panu, kudis, kurap, mungkin boleh. Tinggal muridnya nyanyi. Oleskan saja Kalpanax. Siapa yang kasih dalam Tuhan? Orang ini bilang, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini dia sakitnya kusta. Sampai hari ini kedokteran boleh canggih bagaimanapun. Kalau seorang sudah dinyatakan kusta, belum ada obatnya. Paling cuma bisa memberhentikan penyakitnya tapi tidak bisa memulihkannya.
Tapi saya mau beritahu, Yesus bilang apa? Aku mau. Dan Alkitab tidak berkata seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian. Alkitab berkata seketika itu juga sembuhlah penyakitnya. Kasih tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Maria dan Marta menangis. Kenapa? Karena saudaranya Lazarus meninggal. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Yesus mau memulihkannya. Yesus tidak berkata, Maria, Marta, aduh kalau cuma stroke sedikit gitu ya. Cuma serangan-serangan jantung mah saya bisa sembuhkan. Tapi ini mati, sabar dah, habis mau diapain, udah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya kan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Yesus berdiri di depan kuburan Lazarus. Dan apa yang terjadi? Dia mau. Kematian tidak bisa menghambatnya. Dia panggil keluar, Lazarus keluar. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Lazarus tidak berkata, udah mati. Kalau Tuhan mau pasti jadi. Saya nggak mau tahu orang rancangan yang jahat buat saudara bagaimanapun. Saya nggak mau tahu masalah apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Saya nggak mau tahu berapa beratnya persoalan yang harus saudara hadapi. Tapi saya cuma bilang, Tuhan mau menyelesaikan segalanya. Amin, amin, amin. Satu kali saya lagi khotbah Natal. Setahun apa 2 tahun yang lalu saya lagi khotbah Natal. Di satu tempat tiba-tiba ada vokal grup menyanyi. Mantap sekali. Pecah suara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 suara. Iya kan. Lalu dia menyanyi lagu itu yang Tuhan. Tapi pecah suara jadi Tuhan, 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 Tuhan. Masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuh kok saya jadi malaikat, saya tampol benar itu. Gak usah nanya, Tuhan pasti mau. Amin. Curahkan darah buat kita saja dia mau. Biarkan tubuhnya saja terpecah dia mau. Mati dan kayu salib buat kita mau. Masakan perlu kita tanyakan, Tuhan masihkah kita mau mendengarkan doa? Tuhan mau. Amin. Jangan tanya sama saya, kira-kira pendeta ya. Saya kata dokter gak bisa punya anak pendeta. Saya sudah 5 tahun kawin pendeta. Kira-kira Tuhan mau gak ya? Mau. Jangan tanya sama saya pendeta, usia saya kan udah 31 pendeta. Ini kayaknya kalaupun dapat pasangan teman hidup tinggal yang second nih pendeta. Lu pikir beli laptop second? Sembarangan aja kalau ngomong. Sebagai hamba Allah saya mau bilang Tuhan mau. Tuhan mau membela saudara, Tuhan mau menjawab doa saudara, Tuhan mau memulihkan saudara, Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan mau lihat hidup saudara berkemenangan penuh dengan mujizat dan kuasa Allah. Haleluya. Pada waktu itu akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab apa? Aku mau membuat kamu menjadi apa? Kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaanmu di depan apa? Di depan mata mereka. My God is a serious God. Allah saya adalah Allah yang serius. Amin. Kalau Allah mau, dia bukan hanya mau sekedar biasa-biasa. Allah mau menjadikan engkau kepujian, kenamaan. Sampai sini sudah mengerti mau saya. Nah pertanyaannya, mau gak kita bersuka cita? Saudara tanya sama saya, kenapa kita perlu bersuka cita? Yang pertama, karena sukacita membuat firman Tuhan menjadi mudah dalam hidup kita. Tahukah saudara, apapun yang kita lakukan dengan sukacita, segalanya menjadi mudah. Amin. Apapun yang kita lakukan dengan sukacita, semuanya jadi mudah. Iya kan? Orang kalau suka olahraga, bangun pagi untuk pergi ke stadion, desak-desakan di stadion, gak persoalan. Coba lihat saudara, desak-desakan di tempat ini, panas-panas di tempat ini, gak komplain. Berat gak buat saudara? Enggak. Ya, kan saya udah lama gak ke New York. Sekali saya khotbah, kapan lagi? Saya mau khotbah 3,5 jam ini. Lihat, sukacita banget saudara. Nah lu sukacita karena lu duduk, gue berdiri. Soal panas sama-sama kita ngadepinnya. Bedanya lu cuma ketawa-ketawa doang, gue yang berdiri di sini setengah mati. Apapun yang kita jalankan dengan sukacita, semua jadi mudah. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Amin. Coba lihat orang main keyboard. Bisa dia main.
Sukacita dia main, enak kedengerannya. Coba lu yang main. Lu keringet dingin. Kita rambut sampai rontok dengarnya. Iya kan? Apapun yang kita kerjakan dengan sukacita akan jadi mudah. Kalau sudah bilang sama saya, aduh pendeta, saya tuh cinta Yesus pendeta. Cuma untuk melakukan firman. Kadang kala begitu berat. Saya tuh ingin gitu hidup suci. Saya tuh ingin hidup benar. Tapi berat. Saya belum bisa ngampunin. Ada orang nyakitin saya. Saya tuh mau coba doain. Tuhan berkati dia. Tuhan bersihkan dia dari muka bumi itu. Kita mau doain dia, Tuhan ampuni dia, Tuhan ambil nyawanya Tuhan. Bu, firman Tuhan berat nggak Bu? Alkitab bilang istri tunduk pada suami. Berat nggak Bu? Tergantung kita menjalaninya dengan sukacita nggak? Apapun yang kita jalani dengan sukacita enak. Ya kalau pendeta saya, kalau suami saya baik pendeta, saya juga tunduk sama dia pendeta. Tapi kalau kelakuan dia kayak gitu, nggak, saya tanduk aja udah mujizat dia. Ibu, saya mau tanya, bangun pagi, siapin kopi sama sarapan buat suami berat nggak Bu? Tergantung. Kalau suamimu baik, aduh suami saya baik banget pendeta, pengertian orangnya. Nggak pernah marah, kita menikah 7 tahun nggak pernah dia marah. Baik banget, lembut sekali, saya udah salah gimana pun dia ngomongnya tuh lembut sekali. Untuk suami kayak begini, gampang gak bangun pagi bikinin kopi, sarapan buat dia. Aduh pendeta, jangankan segelas kopi, seember. Di Amerika ini kan apa aja besar. Saya kan berangkat dari Jakarta tanggal 9 Juni, saudara-saudara. Saya terbang ke Israel dulu. 9 hari saya di Israel. Sekaligus saya bawa rombongan, sekaligus persiapin Geren untuk sekolah di sana. Geren Februari ini, doain ya. Geren kalau kehendak Tuhan jadi semuanya bulan Februari ini mau berangkat ke Israel, mau sekolah di Israel. Mau jadi rabi dia, saudara-saudara. No, I'm just kidding. Dia mau sekolah high school di Israel 2 tahun, habis itu university di Israel, saudara-saudara. Bantu doa semuanya. Jadi 9 malam saya di Israel, 9 hari saya di Israel. Lalu pulang saya ke Hong Kong, rombongan kembali ke Indonesia, saya semalam di Hong Kong. Setelah itu saya ke LA. Di LA 6 hari, baru terbang ke sini. Di sini berapa? Sampai Rabu nanti, saudara-saudara. Jadi saya lagi di LA, masih jet lag rupanya. Baru malam pertama. Jam udah berubah-berubah dari Jakarta, Israel, Hong Kong. Iya kan? Karena kita berangkatnya pakai pesawat langsung. Jadi Jakarta, Hong Kong, Jakarta, Hong Kong, Tel Aviv langsung. Jadi makan pagi di Jakarta, makan siang di Hong Kong.